Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali di kelas 4 SD Negeri Langenrejo. Pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Untuk ketua kelas, Ibu Uut minta tolong untuk disiapkan temannya berdoa. Duduk gerak untuk mengawali hari ini, berdoa mulai. Semuanya sudah Ibu cek, sudah masuk semua tadi di link Google Form yang sudah Ibu bagikan ya. Semuanya sudah disiapkan belum? Bukunya, alat tulisnya. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, kalian amati pada layar. Gambar apa yang ada pada layar ya anak-anak? Kegiatan wawancara. Oh iya, ada berapa orang yang ada di sana? Wah. Wah, kira-kira kalau wawancara itu kegiatannya apa ya? Tanya jawab. Iya, tanya jawab. Nah, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini, pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, ada 2 muatan pelajaran. Ada 2 muatan pelajaran ya anak-anak. Yang pertama, membuat pertanyaan wawancara. Kemudian yang kedua, muatan IPS tentang bentang alam atau penampakan alam yang ada di daratan. Nah, setelah pembelajaran diharapkan anak-anak nanti dapat menganalisis informasi penting pada wawancara. Tentang wawancara. Wawancara itu apa? Kemudian apa tujuannya? Nah, siapa tahu besok kalau sudah besar kalian ada yang ingin jadi wartawan. Anak juga diharapkan dapat menyusun daftar pertanyaan sebagai persiapan untuk wawancara. Anak-anak tadi sudah sarapan belum ya? Sudah. Pakai apa sarapannya? Nasi. Nasi. Ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ini gambar apa anak-anak? Ada Bapak. Petani. Iya, petani. Petani itu merupakan orang yang sangat berjasa. Karena jasanya, masyarakat dapat mengkonsumsi nasi setiap hari. Akan tetapi anak-anak, terkadang petani juga mengalami gagal panen. Sudah kira-kira kok bisa gagal panen? Kenapa ya anak-anak? Diserang hama. Iya, ada yang diserang hama dan juga ada yang mengalami kekerbut. Adalah teks wawancara petani padi dengan Ipul. Ya, Mbak Sila dibaca coba. Ibu, selamat sore, Pak. Ibu jadi petani ya. Selamat sore, Nak. Ya. Ibu, maaf mengganggu waktu Bapak. Bolehkah saya mau wawancarai Bapak sebentar? Ipul dan petani. Iya, Petani. Ipul dan petani. Kemudian siapa yang diwawancarai tadi? Petani. Kegiatan wawancara. Apa itu wawancara? Coba Mbak Alia dibaca. Antara pewawancara dengan narasumber mengenai suatu hal. Ya, terima kasih Mbak Alia.
Pengertian wawancara tadi seperti yang dibaca Mbak Alia adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber mengenai suatu. Berarti ada dua ya, ada yang jadi pewawancara, terus satunya lagi ada yang jadi apa? Narasumber. Jadi narasumber. Seperti ini. Tadi ini siapa ya yang pakai baju biru namanya? Iful. Ya, Iful. Iful itu kira-kira sebagai apa anak-anak? Iya, dia sebagai pewawancara yang ingin mengetahui tadi tentang sawahnya Pak Tani ya. Kemudian yang bawa cangkul itu siapa? Petani. Petani itu sebagai narasumber. Narasumber itu adalah orang yang tahu tentang informasi. Nah, apa tujuan dari wawancara? Coba Bu minta tolong dibacakan tujuan wawancara. Mbak Mawar, coba Mbak Mawar. Informasi dari narasumber. Mendapatkan info ya. Perlu anak-anak ingat, sebelum wawancara kita juga harus melakukan persiapan dahulu. Apa saja persiapannya yang pertama? Membuat jadwal. Ya, membuat jadwal. Kemudian yang kedua, Mempersiapkan topik dari wawancara. nah, kemudian yang ketiga apa anak-anak? Membuat daftar pertanyaan. Nah, membuat daftar pertanyaan. Pertanyaannya harus dibuat dahulu supaya kegiatan wawancara nanti dapat berjalan dengan apa anak-anak? Lancar. Nah, mari kita simak ya, ada bacaan tentang tanaman padi pada video berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Bercerita tentang apa tadi? Padi. Padi. Kemudian mengapa tanaman padi sangat penting? Karena banyak penduduk. Ya betul Mas Ardi, karena banyak penduduk. Konsumsi padi. Selain tanaman padi, apa saja tanaman yang ada di sekitar kalian yang dapat tumbuh di sekitar rumah kalian? Singkong. Kemudian jagung. Ini juga apa anak-anak? Buah mangga. Kemudian apa pada layar coba? Padi. Jagung. Jagung, betul. Kemudian apa lagi? Pisang. Nah, punya semua ya. Nah, coba kalian buat pertanyaan, 5 pertanyaan ya, yang dapat menjawab keingintahuanmu mengenai tanaman yang ada di sekitarmu. Nanti dalam membuat pertanyaan jangan lupa ya, kita memakai apa? Kata tanya. Ya, 5W 1H, atau kita biasa menyingkat apa ya anak-anak? Adik Simba. Adik Simba. Ya, tapi sekarang Ut minta coba dibacakan. Siapa yang berani membacakan? Apa saja manfaat tanaman jagung? Apa saja manfaat tanaman jagung? Bagus ya anak-anak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Sila? Apa saja manfaat tanaman jagung? Untuk Apa? pangan. Untuk bahan pangan ya, bagus. Juga bisa dibuat tepung ya anak-anak. Tepung apa coba? Ya. Iya, tepung maizena. Maizena. Sebelumnya biar tetap semangat, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Suka kalian dengan stroberi?
cuacanya sangat sejuk. Oleh karena itu banyak sayuran, buah-buahan, kopi. Ada lagi apa ya anak-anak selain kopi yang tumbuh di pegunungan? Teh, betul sekali. Mereka dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan kondisi lingkungannya. Misalnya, kok stroberi ditanam di pantai, kira-kira dapat tumbuh tidak anak-anak? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak bisa tumbuh di pantai? Karena udara panas. Ya, di daerah kita juga tidak ada yang menanam kopi karena Udara panas. tempat tinggal kita itu termasuk dataran apa anak-anak? Dataran rendah. Nah, mari kita simak ya ketiga bentang alam itu. Kenampakan alam atau yang sering juga disebut dengan istilah bentang alam merupakan bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam ini dibedakan menjadi dua, yakni kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Pada tema 3, subtema 1 ini, kita akan mempelajari 3 kenampakan alam yang ada di Indonesia, yakni pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Analisis apa saja ciri-ciri dari pantai, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, serta sumber daya alam yang ada di sana. Kemudian kalian ceritakan juga mata pencaharian penduduk yang ada di daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Jangan lupa ceritakan juga bagaimana kamu mensyukuri ketampakan alam yang ada di daerahmu. Gambar kerjanya yang seperti ini ya anak-anak, sudah disiapkan belum? Nah, coba kalian bisa mulai mengerjakan. Kalian tulis lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, serta mata pencaharian penduduk. Objek wisata. Objek wisata, Mbak. Pelabuhan kapal. Ya, betul. Mata pencahariannya kebanyakan sebagai apa, Mbak Elvi? Coba. Nelayan. Ya. Untuk evaluasinya, Ibu punya sebuah kuis. Kalian bisa membuka WA ya. Selamat Mbak Sila, Mbak Nia, dan Mbak Sofi ya. Untuk ya peringkatnya ini ya, setelah Mbak Sila, Mbak Nia, kemudian Mbak Sofi, Mbak Alia, Mbak Elvi, Mbak Vera, Mas Ardi, dan Mbak Dila. Ya, silakan bergabung kembali ke Gimet ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajarnya. Tadi kita belajar apa saja ya anak-anak? Yang pertama tadi tentang Wawancara. ya, wawancara, membuat pertanyaan. Kemudian pada muatan pelajaran IPS kita sudah belajar tentang alam. Nah, sebagai PR tadi pertanyaan yang sudah kalian susun, coba kalian lakukan wawancara dengan orang tuamu. Kemudian laporkan hasilnya besok pagi ya. Jangan lupa sampai ketemu besok hari Jumat. Pelajarannya yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Pada hari Jumat nih anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Untuk ketua kelas Ibu Uut minta tolong untuk disiapkan temannya berdoa ya. Mbak Vera silakan. Duduk gerak untuk ini berdoa mulai. Nah, berdoa selesai ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.